Oke. Ya, kok keluar lagi? Udah terlihat ya? Oke, sekarang kita masuk kepada perhitungan biaya variabel dan juga laporan segmen. Ya. Oke, baik. Jadi kita jadi gini ya. Kalau misalnya kalian punya usahanya misalnya memproduksi suatu barang. Nah, memproduksi suatu barang itu ketika kalian mau menjual barang, pasti kan kalian harus menghitung biaya membuat barang tersebut. Nah, biaya-biaya yang diperlukan untuk membuat barang tersebut itu disebut dengan harga pokok produksi atau biaya produknya. Kita sudah bahas minggu lalu bahwa biaya produk itu ada 3, yaitu adalah biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga ada yang disebut dengan biaya overhead, yaitu adalah biaya-biaya di luar daripada tenaga kerja dan bahan baku yang sifatnya itu adalah langsung kepada si barang tersebut. Ya, contoh kalian punya usaha makanan. Ya, ketika kalian membuat makanan, misalnya kalian memperkerjakan 2 orang untuk membuat makanan, kemudian di situ ada bahan baku membuat makanannya. Biaya tenaga kerjanya siapa? Yaitu adalah yang langsung membuat makanan tersebut. Biaya overhead-nya itu adalah biaya-biaya pendukungnya. Misalnya, biaya listrik ketika membuat makanan tersebut. Kemudian biaya sewa tempat misalnya untuk produksi dan lain-lain. Nah, itu adalah biaya yang harus kalian jadikan satu sebagai biaya produk. Baru dari situ kalian bisa menentukan, oh harga pokoknya sekian, berarti kalian harus menambah margin untuk harga jualnya. Nggak mungkin kan kalian membuat suatu makanan dengan total pengeluarannya misalnya 1 juta, lalu kalian jual dengan harga 1 juta, kan nggak mungkin, pasti kalian harus menaikkan untuk mendapatkan laba. Nah, hal-hal seperti ini itu diperlukan perhitungan yang rinci untuk mengetahui berapa sih harga pokoknya, sehingga kita bisa tepat menambahkan margin untuk memperoleh laba. Nah, ada 2 macam cara, yaitu adalah variable costing dan juga absorption costing. Absorption costing ini nama lainnya adalah full costing, ya. Kalau variable costing di sini kalian bisa lihat biaya produknya terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variable, ya. Nah, kemudian selisih harga jual dan HPP disebut margin kontribusi. Nah, kalau absorption costing, biaya produk terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Ditambah dengan biaya overhead tetapnya. Bedanya di situ. Variable costing, biaya tetapnya tidak masuk ke dalam biaya produk, melainkan masuk ke dalam biaya periode. Di bawahnya nanti ada lagi komponennya. Tapi kalau absorption costing, dia masuk komponennya. Biaya overhead pabrik, biaya overhead tetapnya masuk ke dalam komponen biaya produknya. Selisih harga jual dan HPP disebut dengan laba. Ya. Oke. Ini tampilannya supaya kalian paham bedanya di mana antara biaya penyerapan dan juga biaya variabel. Di sini ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini ada 3 jenis persediaan, ya. Jadi kalau kalian nanti memiliki usaha, kalian pas usahanya adalah memproduksi suatu barang, itu akan ada 3 jenis persediaannya. Pertama, persediaan bahan baku. Ketika kalian belanja bahan makanan untuk membuat suatu makanan, kemudian bahan makanannya itu disimpan, sisanya itu disebut persediaan bahan baku.
Persediaan barang dalam proses itu adalah barang yang sudah kalian olah namun belum selesai, belum siap untuk dijual. Itu disebut persediaan barang dalam proses. Ya. Sementara barang yang sudah jadi disebut dengan dan siap untuk dijual disebut dengan persediaan barang jadi. Contoh, kalian mau usaha makanan misalnya apa yang sekarang lagi viral apa sih misalnya makanan apa ya? Apa sih? Dessert box, Bu. Kenapa? Dessert box. Oke, dessert box. Misalnya, kalian belanja tepung terigu, kalian belanja cheese, kalian belanja apa tuh namanya boxnya, semuanya ketika kalian belanja itu dimasuk akan ke dalam persediaan bahan baku. Lalu kalian olah, misalnya kalian tahapannya kan bikin apa namanya bikin dessert box itu kan mirip seperti cake ya. Cake yang dimasukin ke dalam jar gitu, yang dimasukin ke dalam boxnya. Kalian bikin adonannya dulu. Adonannya kalian bikin tapi belum kalian panggang dan hias misalnya gitu ya. Itu nanti masuk ke dalam persediaan barang dalam proses. Kenapa? Karena belum jadi, udah diolah tapi belum jadi, belum finishing. Nah, ketika nih ada yang pesan, kalian sudah punya nih adonannya, tinggal dipanggang, dimasukin ke dalam box, lalu dihias. Selesai, siap dijual, itu disebut dengan persediaan barang jadi. Ya, itu perbedaannya. Jadi ada 3 persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Nah, ketika menghitung biaya produksinya, disinilah perbedaan antara variable costing dan juga full costing. Kalau dia variable costing, yang masuk ke dalam harga pokok adalah pertama, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel. Ini ya, kalau kalian lihat. Jadi di sini ada 4, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel. Dia masuk ke dalam harga pokok produksinya di sini. Lihat panahnya. Kemanakah overhead pabrik tetapnya nih? Kalau pakai variable costing, overhead pabrik tetapnya akan masuk ke beban periode. Ya, bukan ke harga pokok dari barang itu. Tapi kalau pakai biaya penyerapan, absorption costing, biaya overhead pabrik tetapnya masuk ke dalam harga pokok produksi. Jadi di sini nih, harga pokok produksinya terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan juga overhead pabrik variabel dan juga overhead pabrik tetap. Ya, tapi kalau pakai variable costing, overhead pabrik tetapnya masuknya ke beban periode bersama dengan biaya non pabrikan alias biaya di luar biaya produksi, yaitu administrasi dan penjualan masuknya ke beban periode. Gitu. Jadi ini adalah perbedaannya. Oke. Di sini ada contoh perhitungannya ya. Jadi di sini ada contoh biaya variabel dan juga biaya penyerapan. Ada satu perusahaan pembuat pesawat ya, namanya data Weber Like Aircraft. Ya, di sini ada data mengenai bahan-bahan baku dan juga harga jual dari pesawat. Harga jualnya $100.000 per pesawat. Sementara untuk biaya bahan baku langsungnya adalah $19.000, tenaga kerja langsungnya 5.000. Nah, di sini ada pemisahan pabrik variabel dan juga tetap overhead variabel dan overhead tetapnya dipisah di sini. Lihat ada overhead variabel dan juga di sini ada penjualan dan administrasinya juga dipisah. Ada yang variabel, ada yang tetap. Ini per unit ya, ini adalah biaya-biaya per unit. Nah, kalau biaya tetap itu kan berapapun unitnya, nilainya tetap. Makanya di sini disebutnya biaya per bulannya. Mau memproduksinya 5 pesawat, mau memproduksinya 100 pesawat, overhead tetapnya nilainya sama. Gitu. Sama dengan halnya dengan biaya tetap penjualannya. Nah, di sini ada data persediaan pesawat.
Yang pertama adalah di bulan Januari, persediaannya 0. Lalu di bulan Januari diproduksi 1. Kemudian 1 ini terjual, maka habis di akhir bulan, tidak ada persediaan pesawat. Karena dia bikinnya cuma 1, lalu terjual 1. Gitu. Maka di sini persediaan akhir di sini kan Januari di awal Februari berarti persediaan awalnya kosong. Kemudian dalam bulan Februari memproduksi sebanyak 2. Tapi di bulan Februari yang terjual hanya 1. Maka persediaan pesawatnya sisa 1. Ya. Persediaan akhir di Februari ini menjadi persediaan awal di Maret. Di awal Maret kan gitu ya logikanya ya. Akhir Februari sisa 1, berarti di awal Maret ya ada 1 sisa persediaan. Lalu selama bulan Maret memproduksi 4, membuat 4 pesawat. Ya. Dan yang terjual adalah 5. Jadi di awal Maret masih ada 1 pesawat, lalu mereka membuat lagi 4, total selama bulan Maret ada 5 pesawat yang siap dijual, dan 5-5-nya terjual. Sehingga persediaan akhirnya 0. Gitu. Ya, jadi seperti itu alurnya. Kemudian perusahaan meminta manajemen untuk mempersiapkan laporan laba rugi dengan 2 cara, variable costing dan juga full costing, supaya terlihat berapa perbedaan laba yang diperoleh. Ya, pertama kita akan masuk ke variable costing dulu ya. Jadi ini adalah laporan laba rugi format biaya variabel. Oke. Pertama, biaya produksi variabel per unit yang tadi saya bilang. Ketika memproduksi suatu barang terdiri atas bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, berhubung kita pakai variabel, berarti yang dimasukin adalah overhead-nya adalah overhead variabel. Ya, datanya kan tadi sudah ada di sini. Di sini ada datanya. Bahan baku 19, tenaga kerja langsungnya 5. Overhead variabelnya 1000. Maka di sini dia masuk 1000. Overhead pabrik variabelnya 1000 dijumlah berarti 1 unit pesawat biaya produksinya 25.000. Kemudian berapakah biaya produksi variabel HPP-nya ketika di bulan Januari yang terjual hanya 1, Februari terjual 1, Maret terjual 5. Artinya dalam bulan Januari HPP-nya adalah biaya produksi variabelnya dari sini nih. 25 masuk sini, 25 kali 1, 25. 25 kali 1, 25, 25 kali 5, 125. Berarti ini adalah HPP sebulan. Biaya produksi sebulan. Kalau ini biaya produksi per unit, ini biaya produksi dalam 1 bulan. Biaya produksi ini atau HPP, harga pokok produksi, akan kita masukkan ke dalam biaya laporan laba rugi, ya. Sehingga harus dikali dengan unit yang terjual. Jangan cuma 1 unit doang yang dimasukin, tapi dikali dengan unit yang terjual yang ini. Oke, biaya produksinya sudah dihitung, biaya produksi variabel. Nah, bagaimana dengan biaya penjualan dan administrasinya? Biaya penjualan dan administrasinya, karena di sini tadi biaya variabelnya 10.000, penjualan administrasi variabelnya 10.000, biaya tetapnya 20.000, maka kita cari di sini 10.000 dikali 1, 10.000 per unit berarti untuk bulan Januari 10.000 dikali 1, Februari 10.000 dikali 1, untuk Maret 50.000 dikali 50.000 dikali 1. 10.000 dikali 5 sama dengan 50.000. Biaya tetapnya 20.000 dari sini. Tadi datanya. Biaya tetapnya 20.000. Masukkan ke dalam sini 20.000, 20.000. Artinya adalah total biaya penjualan dan administrasinya 30 untuk Januari, 30 untuk Februari, 70.000 untuk Maret.
Kemudian dari data-data ini semua, kita akan menyusun laporan laba ruginya. Di sini laporan laba ruginya. Oke, pertama penjualan. Laba rugi itu adalah laporan yang memuat tentang berapa banyak penjualan perusahaan dikurang dengan biaya-biayanya, sehingga dari selisihnya bisa diketahui apakah perusahaan mengalami laba atau mengalami untung. Sorry, laba itu adalah untung. Mengalami laba atau mengalami rugi. Itu disebut dengan laporan laba rugi. Ya. Isinya apa? Yang pertama adalah penjualan. Selama bulan Januari, dia kan menjual satu pesawat. Satu pesawat harganya $100.000. Artinya penjualannya adalah 100.000 dikali satu. Oke, variabel HPP-nya adalah 25.000 nih tadi. Variabel HPP-nya 25.000. Ya, masuk ke dalam sini. Biaya penjualan dan administrasi variabelnya 10.000. Di sini 10.000. Masukin lagi ke sini, ya. Di total adalah 35.000 total biaya variabelnya. Maka marginnya 100.000 dikurang 35 sama dengan 65.000. Ya, baru kemudian biaya tetapnya dimasukkan di bawah. Overhead tetap pabrik sama biaya tetap penjualan dan administrasi. Biaya tetap penjualan administrasi kan tadi ada 2. Sini. Nih. Overhead ada 2, variabel sama tetap. Penjualan dan administrasi ada 2, variabel sama tetap. Nah, yang variabel dan variabel ini masuk ke biaya produksi. Yang biaya tetapnya masuk ke biaya periode. Masuk di sini. Baru kemudian di total 70 ditambah 20, biaya tetapnya 90. 65.000 dikurang 90.000 artinya dia mengalami kerugian $25.000. Perlakuan yang sama untuk Februari dan juga Maret. Jangan lupa penjualannya dikali dengan total barang yang dijual di bulan itu ya. Februari itu kan terjualnya 1, Maret terjualnya 5, berarti di bulan Maret $500.000, yaitu adalah 5 dikali $100.000 per unitnya. Kita lihat di sini didapatkan laba rugi dalam bulan itu adalah 25.000 untuk Januari rugi, untuk Februari juga rugi 25.000, tapi untuk Maret dia mendapatkan laba 235.000. Oke. Sekarang kita sudah mengetahui ini laba atau ruginya dalam bulan itu menggunakan variabel costing. Kalau tadi kan ini dalam 1 bulan. Kalau ingin mengetahui margin kontribusi untuk setiap unit pesawat, maka dihitung lagi di sini perhitungannya. Harga jual 1 unitnya 100.000, biaya produksi variabelnya kan 1 unit 25, biaya variabel penjualan dan administrasinya 10.000, maka 100.000 dikurang 35.000 sama dengan 65.000. Ini adalah margin kontribusi per pesawat. Kalau nilainya minus artinya mengalami kerugian. Gitu ya. Ini per unitnya. Kalau ini tadi per bulan, ini per unitnya. Oke. Itu adalah tadi variabel costing. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Kita kalau variabel costing tadi sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke dalam absorption costing atau full costing. Oke, di sini. Oke. Masih dengan data si Weber Aircraft tadi, ya. Bedanya kalau yang tadi kita pakai variable costing, sekarang kita pakai absorption costing. Nah, ini adalah perhitungan untuk per unitnya di bulan Januari, Februari, dan Maret. Ya. Pertama, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan juga biaya tetap overhead pabriknya. Jadi kalau tadi
Di sini pakai variabel costing, cuma ada bahan baku, tenaga kerja, sama overhead variabel. Tapi kalau di absorption dia ada bahan baku, tenaga kerja, overhead variabel, dan juga overhead tetapnya. Nih di sini kalian lihat dimasukin. Ya kan? Januari 19.000, tenaga kerja langsungnya 5.000, overhead pabriknya 10.000, biaya tetap overhead pabrik untuk 1 unit di produksi bulan Januari adalah 70.000. Kemudian yang di bulan Februari adalah 35.000. Kok keluar? Oke. Ya, udah kelihatan lagi ya. Dan juga di bulan Maret ya. Sekarang kita lihat biaya penyerapannya. Biaya penyerapannya dalam harga produksi per unitnya adalah 95.000 di jumlah semua. Untuk bulan Februari adalah 60.000 dan untuk bulan Maret adalah 42.000. Kalian tahu perhitungannya ya ini ya. Jadi di jumlah secara keseluruhan. Nah, kemudian kita masuk ke laporan laba ruginya. Suara saya masih kedengaran ya? Oke. Masih, Bu. Masih, Bu. Laporan laba ruginya, format biaya penyerapan itu sama. Tadi penjualan, HPP, margin brutonya, baru nanti biaya penjualan dan administrasinya. Jadi dia masuk ke dalam sini nih HPP-nya yang sudah kita hitung di sini. Dia akan masuk ke dalam HPP yang ada di sini. Oke. 95.000 karena 1 unit 95.000. Ini 60.000 karena 1 unit, 230.000 karena dia menjualnya 5 unit. 1 unitnya 42.500. Sehingga laba rugi neto operasinya di bulan Januari 25.000, di bulan Februari 10.000, di bulan Maret 200.000. Kita bisa lihat di sini perbedaannya. Nih, kalau pakai variabel, dia 25.000 di bulan Januari rugi, Februari rugi 25, di Maret laba 235. Jadi kalau dipakai biaya absorption, dia rugi di Januari 25, di Februari ada laba 10.000, dan di Maret ada laba 200.000. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Kan yang HPP di bulan Maret itu 230 ya, Bu. Tapi kalau misalkan dari 42.500 dikali 5 itu hasilnya 212.500, Bu. 200 berapa? 212.500. Salah ketik. Ini dikali 5 berapa? Harusnya 212.500. 212.500. Oke, saya ganti ya. Oke. 212.500. Berarti berapa marginnya? 500 dikurang 212 berapa? 288 ya? 87,5. 187.500, Bu. Oke. Berarti labanya 217.500. Benar? Benar ya? Ya, Bu. Oke, berarti segini. Oke, thank you ya, udah dikoreksi. Oke, jadi ini adalah untuk biaya penyerapan dalam
itu bulan, pakai metode absorption costing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke rekonsiliasi laba operasi. Ibu. Ibu. Show dulu. Suara saya masuk nggak, Bu? Yo. Itu berarti nanti kalau misalnya banyak unitnya, harga ininya bakal makin kurang dong? Gimana? Nggak kedengeran? Siapa? Ahmad Muzaki ya? Iya. Gimana? Kan tadi kan kalau harga overhead tetapnya itu kan 70.000 ya. Kalau misalkan 2 unit jadi 35.000. Jadi kalau misalnya makin banyak makin berkurang gitu. Iya, karena dia dihitungnya itu karena dia melakukan pemisahan biaya overhead pabrik yang akan dimasukkan ke dalam harga pokok produksinya. Seperti itu. Jadi Tapi ini kalau pembebanannya seperti itu. Jadi Bu, kalau misalkan Kalau kita misalnya ini kayak ada salah satu pilihan gitu nggak sih Bu? Atau emang sebenarnya dua-duanya itu kesimpulannya sama gitu? Dua cara baik ini. variable costing dan full costing gitu. Iya. Nah, nanti kita bahas ya mengenai kenapa harus ada pemilihan antara variable costing dan juga full costing. Itu nanti setelah ini kita akan bahas nih pada kelemahannya dan juga nanti kita akan lihat sebenarnya tujuannya untuk apa penggunaan variable costing dan juga full costing ini. Gitu ya, mau kita ya. Itu yang mau ditanyakan kan ya? Apa? Benar nggak? Iya. Ya benar-benar. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Ini apa dia? Oke. Rekonsiliasi laba operasi biaya variabel dengan biaya penyerapan. Jadi misalnya laba neto operasi untuk metode biaya penyerapan dan biaya variabel direkonsiliasi dengan menentukan jumlah biaya tetap overhead pabrik yang ditangguhkan atau dilepas. Dulu kok nggak kelihatan. Oke. Nah, jadi kenapa dalam perbedaan antara variable costing dan juga full costing itu ada yang namanya perbedaan laba. Nah, itu karena labanya itu ada laba yang ditangguhkan. Kalau kita lihat di sini, selama periode biaya tetap overhead pabrik yang ditangguhkan ketika menghitung dengan biaya penyerapan di sini adalah kalau kita lihat datanya di bulan Januari 0, di bulan Februari 0, di Maret ada laba yang ditangguhkan ada $35.000. Nah, biaya tetap overhead pabrik di akhirnya itu ada di Januari 0, di Februari ada 35, dan di Maret ada 0. Nah, ini kalau kita lihat di sini adalah ini bisa direkonsiliasi ke dalam biaya variabel rekonsiliasi laba rugi antara biaya variable costing dengan juga full costing gitu. Ketika melakukan rekonsiliasi ini nanti di sini kalau kita lihat kita akan mengambil biaya variabel laba neto. Jadi laba dari variable costing. Ini adalah laba rugi dari variable costing. Nah, laba rugi dari variable costing ini bisa di-adjust atau disesuaikan atau direkonsiliasi dengan format dengan laporan laba rugi penyerapan atau full costing. Caranya yaitu berarti tadi yang dari perhitungan ini, dari penentuannya ini, laba yang ditangguhkan ini juga dimasukkan ke dalam sini. Jadi, laba perhitungan variable costing ditambah atau dikurangi dengan biaya tetap overhead pabrik yang ditangguhkan atau dilepas dari persediaan dengan biaya penyerapan, yaitu adalah dari Januari ada 0, di Februari ada $35.000 dan di Maret ada minus $35.000. Jadi biaya penyerapan dari rekonsiliasi antara variable costing dan the full costing itu kalau di Januari $25.000, di Februari ada $10.000 dan di Maret ada $200.000. Nah, ini kalau misalnya mau direkonsiliasi
Perusahaan misalnya melakukan perhitungan secara dua-duanya. Lalu kemudian ada yang namanya penggabungan. Nah, atau rekonsiliasi namanya. Nah, dilakukannya adalah dengan cara biaya tetap overhead pabrik yang ditangguhkan tersebut nanti dimasukkan ke dalam laba rugi di variable costing. Nah, tadi kita lanjut ke pertanyaannya Ahmad Muzaki. Bagaimana kemudian perusahaan menentukan menggunakan yang variable costing atau full costing? Lalu untuk apa sih pemisahan antara variable costing dan juga full costing? Pertama adalah yang mesti kita ketahui, perbedaan ini terjadi karena untuk mempersiapkan laporan yang digunakan untuk pihak eksternal. Pihak eksternal dalam hal ini adalah misalnya pembeli, investor, kemudian ada debitur gitu. Nah, itu adalah pihak-pihak eksternal yang menggunakan laporan-laporan keuangan ini gitu. Contoh misalnya, kalau ada yang mau memesan suatu barang, pembeli memesan. Nah, ketika pembeli ini ingin memesan, perusahaan akan menghitung dulu nih berapa sih HPP-nya gitu. Karena apa? Karena barang dibuat berdasarkan pesanannya mereka, sehingga HPP-nya dihitung lagi. Mau pakai variable costing atau mau pakai full costing, mana yang akan lebih menguntungkan. Seperti itu ya. Jadi bisa diketahui ini, oh kalau kita pakai variable costing, itu lebih menguntungkan dibanding dengan full costing, ataupun sebaliknya. Nah itu yang pertama. Ya, karena memang mereka ingin mempersiapkan laporan untuk kebutuhan pihak-pihak eksternal. Nah, dalam hal ini biaya variable costing atau perhitungan biaya variabel ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan full costing. Yang pertama adalah memudahkan analisis BVL. BVL ini adalah biaya volume laba. Karena pada biaya variabel dipisahkan antara yang variabel dan juga yang tetap, maka penelusuran biayanya lebih mudah. Ketika perusahaan melakukan analisis biaya volume laba, biaya volume laba itu adalah analisis untuk mempersiapkan untuk mengetahui laba jangka pendek ya. Biaya volume laba ini diketahui untuk merupakan analisis untuk mengetahui laba jangka pendek. Nah, akan lebih mudah ketika mengetahui mana biaya variabel, mana biaya tetap. Gitu. Tapi kalau misalnya di laporan pakai full costing, dia kan digabung biaya tetap sama variabelnya, dia masuk tuh ke dalam harga pokok produksinya. Itu akan lebih sulit untuk dianalisis, gitu ya. Yang kedua adalah penjelasan perubahan laba neto operasi. Coba kalau kita lihat di sini. Kalau pakai variable costing, ketika dia menjual 100, ketika dia penjualannya 1 unit, Januari sama Februari jualnya sama-sama 1 unit, benar? Labanya sama, 25.000, 25.000. Pakai variable costing. Tapi kalau pakai absorption costing, lihat di sini. Ngejualnya sama-sama 1 nih. Tapi kenapa labanya beda? Di Januari rugi 25.000, di Februari laba $10.000. Nah, kenapa bisa beda? Ya kan? Kalau pakai yang ini, kita bisa menjelaskan. Ya, penjualannya naik, labanya juga naik. Penjualannya turun, labanya juga turun. Penjualannya konstan, labanya juga konstan. Tapi kalau kita yang ini pakai format yang absorption, memerlukan analisis yang lebih dalam. Kenapa sih? Kan sama-sama menjual 1, tapi labanya kenapa Januari rugi, Februari laba? Nah, ini yang memerlukan analisis yang lebih dalam untuk menelusuri si perubahan labanya gitu. Dari segi penjelasan perubahan laba itu akan lebih mudah yang
variable costing dibanding absorption costing. Yang ketiga adalah membantu dalam membuat keputusan. Nah, untuk keputusan untuk apa misalnya? Mau ada efisiensi biaya. Kan kalau di variable costing sudah kelihatan tuh biaya tetapnya berapa, terpisah, tidak masuk ke biaya produksi. Yang masuk ke biaya produksi hanya biaya variabel aja. Jadi dari situ nanti perusahaan bisa mengira-ngira apa yang harus ditingkatkan supaya biaya variabelnya bisa berkurang misalnya. Kalau biaya tetap kan dia akan segitu ya. Tapi kalau biaya variabel kan bisa naik, bisa turun sesuai dengan kebutuhan produksi. Jadi nanti dari situ bisa dilihat, bisa membantu dalam membuat keputusan. Itu jauh lebih mudah. Bukan berarti full costing tidak bisa dipakai untuk membuat keputusan, bisa. Tapi akan lebih mudah apabila menggunakan laporan keuangan yang variable costing. Yang terakhir adalah mengadaptasi teori kendala. Teori kendala artinya di sini adalah ketika perusahaan menghadapi berbagai macam permasalahan dengan variabel costing itu akan lebih mudah mengatasinya. Tadi saya bilang sebenarnya karena dia membantu membuat keputusan jauh lebih mudah, analisis biayanya juga jauh lebih tidak efisien, tidak memakan waktu, tidak memakan banyak data. Gitu. Selain menggunakan selain untuk mempersiapkan laba rugi, laporan laba rugi untuk pihak eksternal, variable costing dan full costing juga dibuat untuk membuat laporan laba rugi bersegmen. Apa itu segmen? Kalau pasti kalian sudah sering dengar nama segmen. Segmen di sini artinya adalah bagian dibagi menjadi beberapa bagian tergantung dari segmennya. Mau dari segmen apa nih? Mau dari segmen per divisi perusahaan, maka nanti akan dibagi-bagi. Laporan segmen divisi A, B, C, tergantung fungsi dari divisinya. Atau misalnya dibagi menjadi segmen pengguna eksternalnya. Dibagi untuk debitur, dibagi untuk investor, berarti untuk memperoleh investasi, atau misalnya dipersiapkan untuk memperoleh pinjaman, seperti itu ya. Itu adalah laporan laba rugi bersegmen, artinya adalah dari laporan laba rugi yang utuh akan dibagi-bagi lagi berdasarkan segmennya. Nah, dalam mempersiapkan laba rugi bersegmen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah beban tetap yang dapat ditelusuri. Jadi, ketika nih misalnya di satu perusahaan ada beberapa divisi, contoh kayak gini. Ini ada divisi. Divisi produknya ada dua nih, ada produk bisnis, ada produk konsumen. Ini namanya ada satu perusahaan mereka. Ada divisi produk bisnis, ada divisi produk konsumen. Nah, laporan laba rugi bersegmen tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui nih biaya tetap yang terjadi itu kebanyakan digunakan untuk yang mana, dialokasikan untuk divisi yang mana, gitu. Sama juga biaya tetap umumnya, lebih banyak digunakan oleh divisi yang mana. Itu bisa kelihatan dari laporan laba rugi bersegmen. Termasuk margin segmennya. Kalau misalnya di dalam satu perusahaan dia memiliki 5 produk, maka akan kelihatan tuh margin dari masing-masing produknya tersebut. Gitu. Makanya ada namanya laba rugi bersegmen. Artinya adalah dia dibagi segmennya berdasarkan jenis barang produksinya. Gitu. Kan satu perusahaan kan biasanya dia nggak cuma memproduksi satu barang ya, gitu. Kan banyak. Nah, kita masuk ke sini. Ketika ini contoh ya, ada satu perusahaan, dia ada lini produknya, produk bisnis, dia juga punya produk konsumen. Gitu. Ini adalah peruntukannya, ini adalah divisi yang dibagi berdasarkan segmen penggunanya. Yang ini adalah digunakan oleh segmen bisnis, ini digunakan oleh segmen
konsumen. Nah, divisi produk konsumen, kita fokus di sini misalnya. Kita mau tahu nih produk konsumen terdiri dari apa aja. Yang pertama misalnya ada komputer, ada clip art. Ini adalah jenis produksinya. Kemudian, ini dibagi berdasarkan segmen produk. Kemudian dibagi lagi nih segmennya. Berdasarkan apa? Segmen penjualan. Yang satu dijual melalui toko online, nggak kelihatan ya? Ini toko online, ini toko retail. Ya, yang satu dijual via online, yang satu dijual via toko ya, bukan toko online, intinya toko apa sih? Toko nyata. Ya pokoknya antara kalian pasti bedanya ya. Toko retail ini dijual secara online. Oke. Lalu kita mau tahu nih dari divisi dari laporan perusahaan ini, kalau untuk divisi produk bisnis itu berapa sih? Untuk produk konsumen itu berapa? Laporan laba ruginya, laba rugi dari masing-masingnya. Nah, contoh di sini ada laporan laba rugi. Ini pakai variable costing. Variable costing ini karena tadi banyak kelebihannya, maka biasanya perusahaan itu lebih memilih variable costing karena lebih mudah menelusuri setiap biayanya. Yang tadi sudah kita bahas kelebihan-kelebihan. Contoh di sini ada laporan laba ruginya perusahaan tersebut. Di sini labanya 15.000. Di sini ada HPP 180.000, ada penjualan 50.000, ada biaya tetap 255.000. Ini tuh pengen tahu sebenarnya ini tuh siapa sih yang makan biaya paling besar? Siapa sih yang bikin laba paling besar? Nah, ini dibagi lagi ke sini. Kita lihat di sini, lihat ya, agak kecil tapi kelihatan lah ya. Ini adalah laporan laba rugi yang secara keseluruhan. Dibagi ke dalam divisi produk bisnis dan divisi produk konsumen. Lalu kalau di sini bisa kelihatan nih, oh dari 500.000 ini ternyata $300.000 merupakan penjualan dari divisi produk bisnis. $200.000 merupakan divisi produk konsumen. Di sini ada kelihatan perhitungannya berapa sih HPP-nya, variabel HPP-nya, kemudian biaya variabel lainnya. Nah, kemudian di sini ada biaya tetap yang dapat ditelusuri. Kemudian di sini ada biaya tetap umum yang tidak dapat ditelusuri oleh divisi. Artinya dapat ditelusuri adalah bahwa ini terbagi menjadi dua divisi, yaitu divisi produk bisnis dan juga divisi produk konsumen. Dari sini kelihatan margin segmen per divisinya. $60.000, ini $40.000. Artinya adalah divisi produk bisnis lebih mendatangkan keuntungan dibandingkan dengan divisi produk konsumen. Ya. Nah, terus mau dicari lagi nih, kenapa dari divisi produk konsumen ini mana produk yang marginnya, misalnya penjualannya kurang atau marginnya sedikit, itu yang mana sih? Dibagi lagi ke sini. Di bawah, divisi produk konsumennya ini ditelusuri lagi berdasarkan jenis produknya. Dia menjual dua produk misalnya, yang satu clip art, yang satu computer games. Dari sini bisa terlihat ya bahwa di sini ada beban tetap yang dapat ditelusurinya. Dari sini 80.000 dibagi dua. Ternyata yang dapat ditelusuri $70.000. $70.000 ini kemudian milik siapa saja, yaitu milik clip art 30, milik computer games 40.000. Di sini kelihatan marginnya adalah clip art hanya $20.000, sementara computer games lebih besar $30.000. Kan perusahaan jadi tahu nih. Oke, artinya adalah computer games mendatangkan margin yang lebih besar. Terus pengen tahu lagi nih, penjualannya lebih untung via online atau toko retail. Nah, dibagi dua lagi nih dari sini. Ini penjualan online, ini penjualan toko retail. Jadi kelihatan ya di sini, oh penjualan online marginnya 48.000, sementara toko retail malah justru merugi 3.000. Oke, baiklah, dari sini bisa dibuat keputusan, misalnya kita jualan online saja, toko retailnya, atau misalnya toko retailnya berarti ada kelemahan nih, apa? Posisinya kurang strategis, oke kita pindah. Promosinya kurang, oke ditambah promosinya. Kayak gitu ya, jadi dia akan lebih mudah untuk
membuat keputusan manajemen. Oke, nih. Tapi ada beberapa kesalahan umum dalam laporan laba rugi bersegmen. Banyak perusahaan yang laporan laba rugi bersegmennya itu juga menggunakan full costing. Kalau full costing beranggapan gini, menghilangkan sebagian biaya. Artinya adalah gini, biaya yang seharusnya tidak masuk ke dalam biaya produksi jadi dimasukkan, atau sebaliknya yang harusnya dimasukkan yang tidak termasuk biaya produksi tapi yang harusnya tidak masuk dimasukkan, atau yang harusnya dimasukkan tidak dimasukkan, seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menelusuri dari full costing itu tadi, menelusuri mana yang biaya variabel, mana yang biaya tetap. Bukan tidak bisa, tapi lebih memakan waktu. Yang kedua, metodenya tidak tepat nih dalam membebankan biaya yang dapat ditelusuri di antara segmen yang ada. Nah, kemudian pembagian yang tidak jelas untuk biaya tetap umum di antara segmen yang ada. Intinya adalah kesalahan ini terjadi karena banyak manajemen yang enggan menelusuri secara lebih dalam mengenai pembagian biaya tetapnya. Kalau tadi pakai biaya variabel dari awal sudah terbagi, mana yang masuk biaya produksi, mana yang masuk biaya periode. Tapi kalau misalnya pakai full costing, kan dia semua dimasukkan ke dalam biaya produksi, jadi agak sulit menelusuri biaya tersebut. Banyak akhirnya enggan atau ditelusuri, atau langsung misalnya dibagi berdasarkan proporsi yang tidak tepat. Misalnya oke, berdasarkan penjualan, berarti dibagi aja berdasarkan penjualan. Biaya-biayanya dibagi, nih penjualan ini lebih besar, artinya biaya produksinya lebih besar. Jadi dia kegagalan untuk menelusuri biaya secara langsung dan juga dasar alokasinya salah. Nah, ini adalah kesalahan umum dari laba rugi bersegmen. Makanya dalam mempersiapkan laba rugi bersegmen itu benar-benar harus ditelusuri biaya per masing-masing.